Five News. Five News. High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 21 Oktober 2025. Pemerintah China buka suara soal permintaan Indonesia untuk merundingkan restrukturisasi utang proyek kereta cepat WUS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun menyatakan Beijing siap bekerja sama dengan Indonesia. Menurutnya, China siap terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat WUS yang berkualitas tinggi. Guo juga menekankan pentingnya melihat proyek kereta cepat dari sisi manfaat untuk publik, bukan hanya keuntungan finansial. Guo menambahkan, selama 2 tahun beroperasi, WUS telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang. Dalam 2 tahun itu, WUS juga disebut telah menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di sepanjang rute kereta. Presiden Prabowo Subianto meminta semua menterinya untuk menggunakan mobil maung, kendaraan hasil produksi PT Pindad Persero sebagai mobil dinas resmi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Oktober 2025 yang juga bertepatan dengan 1 tahun pemerintahannya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran untuk mobil maung bagi para menteri sebenarnya sudah ada. Namun, ada satu kendala utama, yaitu kapasitas produksi PT Pindad. Apakah sudah siap atau belum? Menurut Purbaya, sebenarnya tahun ini sudah ada alokasi dana untuk produksi maung. Tapi karena kapasitasnya belum mencukupi, anggarannya dialihkan ke tahun depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Hamas supaya bersikap baik selama masa gencatan senjata atau akan menghadapi konsekuensi yang berat. Trump menegaskan pihaknya akan membasmi Hamas dengan sangat cepat dan cukup keras jika kelompok yang menguasai jalur Gaza itu memicu kekerasan dan mengacaukan perdamaian di Timur Tengah. Hal itu diungkapkan oleh Trump saat konferensi pers di Gedung Putih pada Senin 20 Oktober 2025. Trump juga menilai Hamas sebagai kelompok yang sangat keras, merujuk pada tindakan Hamas yang mengeksekusi orang-orang yang dituduh sebagai anggota geng kriminal sekaligus kolaborator Israel. Trump lalu mengancam jika Hamas terus melakukannya, mereka akan dibasmi dengan sangat cepat dan keras. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membuktikan tudingan bahwa dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jawa Barat sebesar 4,1 triliun rupiah mengendap di bank dalam bentuk deposito. Deddy menegaskan, setelah melakukan pengecekan tidak ada dana daerah yang disimpan sebagai deposito. Tantangan itu disampaikan Deddy menanggapi pernyataan Purbaya yang menyebut ada 15 daerah di Indonesia dengan simpanan dana besar di bank, termasuk DKI Jakarta senilai 14,6 triliun rupiah, Jawa Timur 6,8 triliun rupiah, dan Jawa Barat 4,1 triliun rupiah. Deddy menilai tudingan bahwa semua daerah menahan belanja dan menimbun dana tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik. Menurutnya, tidak semua pemerintah daerah mengalami masalah fiskal atau sengaja menahan belanja publik. Militer Israel mengeklaim telah menghancurkan jaringan terowongan Hamas sepanjang 6 km di Gaza Selatan. Juru bicara pemerintah Israel, Sos Bedrosian, menyebut serangan tersebut dilancarkan sebagai respons atas insiden yang menyebabkan tewasnya sejumlah prajurit Israel di kota Rafah.
Ia mengatakan, pasukan pertahanan Israel atau IDF mulai melakukan serangan udara pada Minggu malam 19 Oktober 2025 sekitar pukul 18 waktu setempat. Bedrosian menyebut terowongan itu digunakan oleh Hamas untuk melancarkan serangan ke wilayah Israel. Serangan balasan Israel terjadi di tengah pemberlakuan gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia.